Hai, kembali lagi di Daily Nili. Kali ini saya mau buat sop, yaitu sop janda, sop daging. Tapi namanya biasanya disebutnya sop janda. Apa aja yang dibutuhkan? Ini dia. Yang pertama pastinya daging ya. Ini saya pilih iga sekitar 1 kilo. Lalu ini bahan-bahan lainnya. Sebetulnya aslinya tuh nggak pakai kentang dan nggak pakai wortel, tapi di sini saya pakai karena nanti akan saya pisahkan untuk bikin menu keduanya, itu untuk sup untuk anak gitu. Nah ini dia iganya. Pilih yang fresh ya, tapi kalau saya sih pesen sama tukang sayurnya langsung, jadi dianterin. Nah ini kentang. Nah tadi kentangnya saya pakai 4 buah. Lalu ada wortel saya pakai 2 buah. Kita langsung aja ya. Seharusnya saya nggak pakai minyak sebanyak ini, tapi ini kebanyakan dan nantinya akan saya pisahkan lagi gitu. Sekarang diawali dengan menumis bawang-bawangnya. Khusus untuk sup janda ini, dia tuh nggak pakai nggak pakai rempah-rempah gitu. Jadi bumbunya ini boleh sebetulnya bawang putih, bawang merah itu boleh aja diulek gitu ya. Tapi kalau di sini saya pilihnya diiris. Dan untuk sup janda biasanya itu mereka nggak pakai rempah-rempah gitu. Jadi rasanya tuh simple, dominan ke pedas dan gurih dan asam sedikit. Nah ini terlihat ya, sudah bawang gorengnya sudah agak garing. Terus minyaknya saya pindahin sisanya. Lalu saya masukkan daging. Saya pakai air sekitar 1 liter lebih sedikit. Sebetulnya nggak apa-apa juga masukin airnya dulu terus dagingnya, tapi kalau saya tadi masukinnya daging dan baru airnya. Nah di sini saya nggak pakai ribet ya, kalau masak di rumah itu saya nggak pakai ribet. Jadi kadang-kadang semuanya langsung aja saya cemplungin gitu, nggak pakai nunggu mendidih dulu, ini dulu, itu dulu. Nah sebetulnya lebih enaknya lagi itu kalau misalkan dagingnya itu sudah di presto sebelumnya gitu ya, jadi lebih lembut lagi. Tapi kali ini enggak, karena saya waktunya tadi sedikit, jadi ya sudah, saya langsung rebus aja tapi sampai dia cukup empuk. Ini saya langsung masukkan ya tadi daging, kentang, wortel, dan seledri, lalu daun bawang. Tapi cabai rawitnya tadi itu nanti di belakang, terakhir, ketika sudah hampir matang. Ini saya tutup dulu supaya lebih cepat empuk ya. Oke, ini sudah mendidih gitu ya. Tetap harus diaduk-aduk. Dan ini di sini saya belum pakai bumbu. Awal tadi saya belum pakai bumbu. Hanya bawang merah, bawang putih yang digoreng. Saya tutup lagi, nanti baru saya akan pakai penyedapnya. Oke, saya masukkan penyedap. Di situ ada masako, lalu garam, lada. Saya nggak pakai gula ya. Lalu di sini ladanya terserah sih ya, sebanyak apa. Lagi pula juga nanti kan kita pakai cabai rawit yang sudah dipecah-pecah itu ya. Nah ini yang bahan yang penting lagi, cuka. Karena sop janda itu dia, yang saya lihat ya ketika dia masak itu, dia pakai cuka. Cukup banyak sih gitu ya. Jadi rasanya dominannya seperti yang tadi saya bilang pedas, gurih, dan sedikit asam. Sedikit aja tapi tipis gitu. Dan fungsi si cuka ini juga sebetulnya untuk mengempukkan daging. Jadi kalau untuk yang mau bikin sop-sopan, dimasukin cuka, itu dagingnya akan jadi lebih empuk. Ini saya tambahkan juga mecin supaya rasa gurihnya itu, umaminya itu keluar gitu ya. Enggak pun nggak apa-apa karena tadi sudah pakai penyedap rasa sapi.
dan nggak pakai penyedap rasa sapi pun nggak apa-apa. Tapi kalau di sop janda ini memang yang saya tahu ya, rasanya gurihnya itu kayaknya mecinnya banyak gitu. Dan sop janda ini banyak namanya. Tapi yang awal-awalnya saya tahu ada di Cikarang. Nah ini tadi kenapa saya nggak masukkan cabai rawitnya itu di awal. Pertama karena cabai rawitnya di awal itu akan menimbulkan pedesnya yang terlalu dan cabainya jadi terlalu layu. Dan yang kedua itu karena nah ini tadi saya mau pisahin untuk anak saya yang benar-benar belum bisa makan pedas gitu. Jadi dan dagingnya pun juga kurang suka untuk dagingnya iga gitu. Jadi biasanya dagingnya lebih lembut. Nah ini saya ganti dengan bakso. Tapi kan sudah ada kandungan sapinya di kuahnya gitu untuk jadi kaldunya. Nah setelah dia sudah mulai empuk nih, ya sudah cukup empuk lah gitu, baru saya masukkan cabai rawit. Cabai rawitnya harus cabai rawit hijau, dan itu cukup dipecah-pecah aja, nggak perlu di blender. Dan di sini sebetulnya biasanya saya pakai cabai rawitnya itu lebih banyak lagi ya, jadi itu yang naik-naik ke atas itu cabai rawitnya itu kelihatan banyak banget. Tapi di sini saya pakai sedikit. Kenapa? Karena memang terlalu pedas cabenya. Kadang-kadang kan rawit itu ada yang nggak gitu pedas, ada yang pedas banget, dan ini kebetulan dapatnya yang pedas banget, jadi saya pakainya sedikit aja. Ini tampak supnya sedikit lagi sudah mau matang. Saya aduk lagi, yang pastinya juga tadi selalu saya koreksi rasa ya. Kalau rasa itu kan relatif, jadi ada orang yang suka lebih asam atau ada yang suka lebih pedas. Ada orang yang suka sedikit pedas dan tapi gurih. Nah itu terserah kalian, cuman ingredientsnya ini yang ada. Sekali lagi, kenapa nggak pakai rempah-rempah kayak pala, terus cengkeh, terus kapulaga, star anise gitu, itu nggak perlu. Karena memang yang saya rasa di sop janda itu dia simple banget rasanya, tapi kaldu si sapi ini yang dominan dan pedas gurih itu aja. Nah ini jadinya, silahkan dicoba resepnya, semoga bermanfaat ya. Ini salah satunya lagi, sop bakso untuk anak. Gimana rasanya? Silahkan dicoba dibuat di rumah. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat resepnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.